hari ini nyantai aja. Kemarin aku sempat cerita mau bikin video untuk ngecek kira-kira apa aja nih butuhin untuk mahasiswa arsitektur. Ini aku punya beberapa barang-barang dari aku semester 1 sampai sekarang masih ada. Ada juga yang memang barang harus pakai, jadi udah nggak ada lagi. Ada juga yang barang-barang dia nggak harus pakai juga, cuman udah aku kasih kawan-kawan sebagian. Ada juga yang memang udah aku jual terakhir sama si Yupi kalau nggak salah, nggak dibayari. Itu cat poster, orang nggak tahu juga kemana. Misalnya nggak tahu cuman cara pakai, ini nggak tahu kok nggak dipakai lagi karena udah lewat rupanya. Tapi ya udah. Jadi ada beberapa barang-barang yang memang kira-kira menurut aku ini diperlukan untuk mahasiswa arsitektur. Tapi ini menurut aku ya, karena ada juga yang sampai sekarang belum dipakai. Oke lah. Mungkin karena kemarin mungkin agak lama videonya, karena aku lagi KKN juga. Di sini panas sekali, lagi panas udaranya. Aku lagi KKN juga, jadi sempat-sempatin buat video mau masih tahu kira-kira apa aja peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhin untuk mahasiswa baru jadi arsitektur. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, aku ada pensil gambar. So, kalau mau yang tahu, ini pensil gambar itu sebenarnya ada beberapa jenis. Kita beli banyak yang bikin kotak juga. Ini yang Faber-Castell, ini Staedtler, dan juga lain lagi ini banyak. Selain kan, aku punya banyak sampai sekarang ini belum habis. Dari semester 2 ya aku beli ini sama mama dulu. Ini masih banyak barang-barangnya. Jadi untuk mungkin yang belum tahu, pensil gambar itu dia ada beberapa jenis. Jadi pensil gambar itu dibedain dari besar diameter pensilnya sama tingkat kehitaman si pensil tadi gitu. Jadi setahu aku itu ada sekitar 16 atau 14 jenis pensil gambar. Tapi yang aku pakai di sini itu paling yang umum ya. Yang umum itu yang biasa ya 2B ini, satu 2B. Terus aku punya yang HB. Ini 2B, ini HB. Terus yang Staedtler ini aku ada 8B, sama yang Staedtler ini HB juga. Oh, di sini ada keterangannya. Oh, ada juga di sini ada keterangannya. Jadi ini jenis-jenis warna atau ketebalan kehitaman dari pensil gambar itu sendiri. Di sini juga ada di Faber-Castell. Di antaranya ada ya HB, FB, 2B sampai 8B. Jadi itu ada yang aku punya itu ada 2B, HB, 8B. Di sini aku juga punya F, tapi dia nggak ada yang satu kotak gini yang F. Aku beli per biji per pensil. Aku tinggal punya 3. Ini yang 8F masih ada di sini. Kalau dari segi penggunaan sih memang beda ya tahu aku. Untuk 8B itu difungsikan untuk apa? Hidup. Itu mesin air ya, lagi hidup. 8B, 2B itu biasanya sih yang umum untuk 2B dipakai untuk gambar utama atau apa sih istilahnya, karena kayaknya beda jenis pensil, memang beda penggunaannya. Ada yang memang untuk arsiran, ada yang memang untuk memberitahukan notasi, maksudnya mempertegas notasi karena dia butuh ketebalan yang lebih, biasanya sih itu. Dan juga memang pensil-pensil yang dibiasakan untuk sketsa banyak. Itu ada beberapa orang perlu sketsa untuk mungkin shading, untuk penempatan mana gambar yang depan, mana yang belakang, itu perlu pakai pensil yang beda. Itu nanti mungkin pelajarin di khusus di mata kuliah sketsa. Mungkin kalau yang sekarang lagi ada mata kuliah sketsa yang mahasiswa baru panas. Mungkin dari pensil itu aja sih kalau dari aku, karena kebetulan aku pakai ini nih Faber-Castell sama Staedtler. Kalau mungkin kawan-kawan yang lain punya pensil yang lain, sebenarnya merek yang lain sih nggak ada masalah juga, nggak dilarang juga, karena bedanya sih cuma di jenisnya aja antara yang 2B, 8B, FH, HB maupun yang lain sebagainya. Kalau untuk yang aku punya, jadi kalau dari sini sih kira-kira ini kalau aku beli dulu, ini harga dulu aku beli ini 2017 kayaknya. 2017 awal masuk semester 2 ya, sekitar Januari atau Februari awal, Januari akhir atau Februari aku beli ini harganya di satu pensil gini ya, ini 5.000. Tapi ini
belinya masih ada bacaannya di Gramedia karena market nggak ada di tempat yang ini. Tapi kayaknya kalau mungkin beli satu kotak kayak gini lebih murah sih kayaknya untuk stok, mungkin bisa jadi karena mungkin ya biasa gambar sedikit mungkin pensilnya hilang, habis itu nggak nampak lagi. Aku juga pakai ini ya udah bagi-bagiin aja kawan-kawan, ini tinggal beberapa biji habis itu nggak nampak lagi, aku pakai juga enggak. Jadi kalau mungkin ya sekitaran, kalau ini rasaku satu kotak isi 12 mungkin yang sekitaran 40.000 atau 50.000 mungkin satu kotak gini kayaknya sih ya, kayaknya kalau lebih mahal ya mungkin gitu. Kita next ke yang lain. Oke, aku punya pensil juga lagi, ini namanya pensil mekanik. Mungkin kalau yang belum tahu, dekat. Jadi ini pensil mekanik, bedanya sama pensil yang ini tadi. Nah, ini pensil mekanik itu kalau orang bilangnya apa? Pensil tek-tek. Apa? Tek-tek. Tik-tak. Pensil cetek-cetek itu. Soalnya ini kan kecil, susah kita gini. Nah, keluar dari isinya. Nampak nggak sih, Bro? Ada sih. Nanti keluar isinya. Nah, ini aku punya dua pensil, yang ini yang biasa, pensil-pensil 5-4 ribuan gitulah, atau 7.000 mungkin satu bijinya. Yang ini agak beda, yang ini mungkin lebih mahal pensil mekaniknya, karena sebenarnya ini pensil mekanik ini aku punya belinya itu full set dari Jangka, nanti aku jelasin. Jadi ini pensil yang ini aku punya rotring ya, mungkin orang-orang mikir wih mahal ya apa segala macam. Aku sih nggak tahu kalau pensil mekanik rotring ini dijual satu bijinya sekarang berapa, nggak tahu. Kalau dulu kalau nggak salah sih ya sekitaran 70 sampai 70 atau 75.000 gitu satu biji ini. Jadi yang ini mungkin 7.000, yang ini mungkin sekitar 75 sampai 80.000 gitu. Ya 10 kali lipat sih. Tapi dari segi kualitas ya beda, maksudnya yang ketahanannya beda. Yang ini kadang mungkin rusak atau segala macet mungkin. Nah, kalau ini sih enggak ya, enggaknya itu bukan enggak rusak, dia tetap rusak juga, tapi bisa bertahan sampai lama juga sih. Kalau emang jadi kalau dari antara ini sering dipakai, pasti mungkin ini jauh lebih lama tahannya. Lainnya itu apa ya, kalau dari segi penggunaan sama aja sih kan, nggak usah pakai pensil yang ini. Tapi kalau dari segi beratnya lebih berat yang ini. Ini kayak materialnya nggak tahu sih apa, lebih padat. Ini plastik kan, ini benar-benar. Jadi ini lebih padat. Kalau kita buka, kayaknya nggak tahu nih bisa ada atau nggak sih fungsi. Nampak? Kira-kira bisa ada. Ini untuk pensil mekanik. Jadi pensil mekanik ini kita perlu untuk menggambar juga sih. Sebenarnya kalau dari aku ya, menurut aku sih fungsionalnya antara pensil gambar biasa dengan pensil mekanik. Untuk menggambar kerja, gambar teknik itu, kalau aku saranin pakai pensil ini, pensil mekanik. Nah, kalau ini lebih ke sketsa sih rasa aku. Ini lebih leluasa aja. Bukan berarti nggak boleh pakai ini untuk menggambar teknik, boleh pakai ini pensil gambar biasa. Tapi kayaknya lebih bagus kalau pakai pakai pensil mekanik. Karena nanti ada penggunaan mal, terus penggaris segitiga sepasang itu nanti ada juga. Karena biasanya kalau pakai ini dia berpengaruh ke mata pensilnya, karena dia tekan ke gores. Nah, kalau ini kayaknya enggak, lebih awet. Sip. Oke. Jadi setelah pensil tadi, ini aku punya anak pensil. Aku ada dua box, yang satu punya rotring, yang satu punya Faber-Castell. Jadi aku buka. Jadi si pensil mekanik tadi itu pakai ini anak pensil. Satu anak pensil ini satu tempat kayak gini berapa lah harganya? 10.000 atau 12.000 mungkin. Kalau yang ini, kalau yang biasa mungkin sekitar 3 atau 4.000, 5.000 mungkin paling mahal kalau nggak salah. Itu juga anak pensil, dia punya ketebalan juga masing-masing beda-beda. Nah, ini yang Faber-Castell. Untuk isi yang Faber-Castell isi 20 batang, yang rotring untuk isinya cuma 12. Kalau harga sih kalau nggak salah yang untuk Faber-Castell di sekitaran 8-7 ribu mungkin satu kayak gini, satu tempat. Kalau yang rotring ini sekitar 12 sampai
kayak 15.000 kira-kira kalau nggak salah sih ya. Ya aku beli satu kotak, satu box di sini. Ini kalau nggak salah aku punya dua, tapi satu lagi kita mungkin udah habis bagi-bagi. Jadi kita gambarnya pakai ini, isinya itu di dalam pakai ini. Terserah mau pakai mana sama aja. Dia juga ada tebalan besar diameter dari anak pensilnya. Yang aku pakai di sini 0,5 mili. Itu sih yang biasa dipakai untuk gambar yang sering dipakai itu 0,5 mili ya, sama juga yang punya Faber-Castell. Jadi untuk anak pensil itu dia ada keterangan diameternya sama kategori jenis pensil. Di sini dua-duanya 2B, ini 2B, ini 2B, sama-sama 0,5 mm. Kalau tadi untuk si harga mungkin yang ini sekitaran 12 sampai 15.000 satu kayak gini. Kalau yang Faber-Castell mungkin 7 atau 8.000 kalau nggak salah. Kita lanjut ke berikutnya, jangka. Jeng, ini jangka full set udah jelek kali ya. Ini aku punya udah lama, sebagian udah hilang. Packagingnya gini nih, dia sampai rusak nih. Nah, harusnya kayak gini. Ya jatuh lagi. Harusnya kayak gini untuk tempatnya, tapi udah rusak ya, namanya juga dimakan waktu. Bentar. Jatuh. Ini aku punya jangka ya, mungkin sedikitnya kalian tahu lah fungsi jangka itu apa. Itu di arsitektur kayaknya ya perlu sih memang di gambar atau sketsa pasti perlu untuk jangka. Aku sih nggak menyarankan kalian untuk beli sama-sama yang aku punya. Ini cuma yang aku punya tuh kira-kira kayak gini, lebih kurang. Aku belinya yang ini, barang-barangnya belilah aku punya. Di sini juga kalau isi jangka full set ini termasuk juga ada anak pensilan tadi, rotring, terus ada jangkanya dua macam, ada jangka yang kecil, ada jangka yang besar. Yang besar. Terus ada ini, kalau bilang apa ya? Kalau aku bilang rautan, peraut. Apa sih ini? Untuk ini pensil lah, peraut pensil. Jadi ceritanya tuh di sini kita dapat pensil juga yang tadi jatuh itu. Nih untuk di sini ada tempatnya. Nah untuk dimasukkan pensilnya itu ini anak pensilnya. Tadam, dekat jarum suntik kan mikir. Nah jadi anak pensilnya dikasih sama outliner di jangka full itu. Ini tempat masuk anak pensilnya blok gitu. Jadi nanti nyoret. Nah yang tadi ini perautnya untuk meraut sini. Nah misalnya kalau kira-kira udah kurang tajam, kurang kuncing, pakai ini. Aku juga nggak tahu kalau ada kayak gini dulunya ya. Untuk harga sendiri ini dulu aku beli ya 2017 150.000 full set kayak gini. Kalau jangkanya ini kalau dijual terpisah, aku nggak tahu. Kalau mungkin dijual terpisah untuk punya satu box ini kayaknya pasti lebih mahal. Karena ini juga dapat pensil mekanik di sini. Pensil mekaniknya aja sekitar 70.000 lah, kita bilang 75.000. Jangkanya itu nggak tahu jangka berapa sekarang. Kalau jangka misalnya aja kita bilang jangka routeringnya di angka 50.000 sudah 120.000. Belum lagi yang lainnya, jangkanya juga ada dua ya, belum bisa. Ini yang aku beli waktu itu satu full set jangka ini 150.000 gitu. Aku nggak nyaranin kalian atau siapapun yang nengok video ini memaksa atau nyuruh kalian untuk ngikut aku beli kayak gini. Enggak, kemarin karena memang aku dapatnya ini, nyarinya ini, dan gue ada rezeki alhamdulillah, ya udah sih nggak masalah juga. Panas. Jadi ini aku punya jangka full set harganya 150.000. Oke, kita lanjut. Kita sekarang masuk ke pulpen, pena atau apa lah istilahnya. Jadi buat yang nggak tahu, sebenarnya ada banyak pena atau pulpen untuk menggambar di arsitek yang familiar digunakan itu ini drawing pen. Drawing pen sendiri dia ada 8 ya, setahu aku. Oh, sini 9 keterangannya. Aku belum pernah nampak yang paling kecil. Setahu aku ada 8, tapi sini 9. Ada 9 jenis. Jenisnya itu jenis ketebalan besar diameter si mata pulpen itu. Jadi di sini ada keterangan ini, nggak tahu kamera nampak. Ada yang dari 0,05, 0,1 mili, 0,2, 0,3 sampai 0,8. Nah, waktu itu aku punya 0,1 sampai 0,8 sebanyak ini. Ya satu kotak, satu box ini 0,1. Satu box lagi 0,2 sampai 0,8 aku punya semua. Sekarang tinggal ini. Di sini kita campur. Semuanya tinggal sini. Apa-apa aja di sini. 0,1 ya udah nggak ada. Ini sih untuk drawing pen. Kalau untuk di harga drawing pen ini satu drawing pen ya, biasanya kalau di makan kawan
sekitar 8.000 lah, 8-10.000 kalau nggak salah sih ya. Kalau satu kotaknya mungkin lebih murah atau memang mau dibeli banyak untuk stok atau apalah istilahnya, dan harganya sih kurang tahu. Tapi kalau untuk satu piece-nya atau bijinya itu sekitar di 8-10.000. Ini yang punya sih merek Snowman ya. Drawing pen itu banyak mereknya, bukan cuma untuk ini aja, bukan Snowman aja. Standar juga ada, apa lagi ya? Kalau Faber-Castell juga, tapi sekarang yang paling standarnya sih ini, yang sering dipakai sama kawan-kawan itu bukan ini. Drawing pen itu ya ini lebih kurang. Nah, pulpen bukan cuma ini, ada pulpen satu lagi. Inilah kira-kira yang memang pulpennya itu untuk gambar arsitektur. Jelas nomor lem. Ini ya.